dzan ghalib itu ada al-yakin. Yakin. Jika data kita 100%. Di atas yakin apa? Ainul yakin. Ainul yakin jika kita punya data 100% dan kita sudah lihat bentuknya. Dan derajat paling tinggi haqqul yakin. Apa arti haqqul yakin? Kita punya data 100%, kita sudah lihat dan kita sudah merasakan, sudah ngalamin. Saya ingin tanya, mana yang lebih tinggi ilmunya tentang surga? Iblis atau Syekh Shalih Fauzan? Ulama kita yang masih hidup, ilmunya sudah sampai mana nih? Kalau pakai tingkatan ini, al-yakin, ya tidak? Mereka membaca Al-Quran, mereka yakin 100%, tapi sudah melihat surga? Belum. Sudah masuk surga? Apalagi belum. Tapi iblis sudah masuk surga? Sudah. Itu saja bisa tergelincir. Allah. Apalagi kita. Belum apa-apa sudah sombong, sudah ngeremehin orang, menganggap rendah orang. Walaupun orang itu belum ngaji, gak boleh kita remehkan. Itu bukan dari metode kita. Walaupun orang itu masih bergelimang maksiat, gak boleh kita jatuhkan pribadinya, gak boleh kita pandang remeh. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Hadirin, jangan sampai kita jatuh ke dalam sifat sombong. Ini fatal. Kalau iblis saja bisa tersungkur, tidak bisa mempertahankan hidayah, padahal wawasannya luar biasa, cerdasnya minta ampun, prestasinya mengkilap. Bagaimana dengan kita? Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara mengawal hidayah adalah terus merasa bodoh, terus merasa lemah, terus merasa rendah. Ibarat kita makan, hadirin. Kalau kita disodorkan makanan yang paling enak di Bandung, makanan yang paling enak di Bandung apa? Hah? Apa? Apa Pak? Batagor. Ya. Batagor ya. Zuhud sekali orang-orang Bandung. Batagor terenak di Bandung. Ketika kita disodorkan batagor terenak, tapi kita sudah merasa kenyang, kira-kira kita sentuh tidak batagor itu? Nggak akan kita sentuh, karena kita sudah merasa kenyang. Begitu juga ketika kita sudah merasa kenyang ilmu, kenyang ibadah, sudah merasa banyak, sudah merasa pintar, kita tidak akan menerima masukan orang, kita tidak akan menerima nasihat orang, dan kita tidak akan menambah, kita akan berhenti. Walaupun di hadapan kita masih ada satu piring batagor, kita tidak akan lanjutkan suapan kita. Kenapa? Karena kita merasa kenyang. Begitu juga kalau kita sudah merasa diri soleh, kita tidak akan sujud kepada Allah, kita tidak akan puasa, karena kita merasa sudah cukup, udah cukup lah. Insya Allah segini udah cukup masuk surga kok. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus merasa lapar, terus merasa lemah, terus merasa kecil, terus merasa rendah, terus merasa pendosa, sehingga kita akan beristighfar, kita akan sujud kepada Allah, kita akan mengamalkan ilmu. Ini penting. Dan jangan biarkan virus-virus kesombongan masuk dari sisi yang lain. Terkadang kita tidak sombong secara halus, tetapi kita terjangkit penyakit kesombongan secara tidak langsung. Ketika kita gampang mengomentari orang, gampang menyimpulkan orang ini buruk, orang ini gak istiqomah, orang ini gak konsisten. Ketika melihat saudara kita melakukan kesalahan, langsung dicibir. Ketika kita melihat misalnya guru kita kurang tepat, langsung dikomentarin. Ini kan berarti merasa lebih pintar dari orang lain. Itu sombong juga kan. Batarul haq wa qumtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Waduh, Ustaz gak boleh begini, gak benar nih. Masa Ustaz begini? Karena merasa lebih hebat dari dia. Kalau tidak, ngapain ngurusin orang? Bisa jadi kita lebih buruk dari mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan biarkan kesombongan masuk ke dalam hati kita, baik secara vulgar maupun secara halus. Urus diri kita, hadirin sekalian. Jangan urus orang lain. Jangan kasih komentar tentang orang lain yang tidak bermanfaat bagi kita, yang tidak bermanfaat bagi kita.
Karena sekali lagi, ketika seseorang sudah terbiasa mengomentari orang lain, semangat mencari kesalahan-kesalahan orang, lalu membuat kesimpulan dari kesalahan orang, secara tidak sadar dia merasa sudah pantas sebagai seorang juri, sudah pantas sebagai mufti, sudah merasa lebih pintar sehingga dia tidak perlu cross check lagi, dan sudah bisa membuat kesimpulan. Hanya mufti yang boleh memberikan vonis, hadirin sekalian, dalam ilmu fikih. Oleh karena itu kalau kita gampang memvonis, tidak tabayun dulu, melihat kesalahan orang langsung disimpulkan, langsung dikomentari, langsung diberikan catatan kaki, maka itu adalah salah satu virus kesombongan yang merasuki jiwa kita tanpa kita sadar. Dan jangan harap masuk surga secara langsung, karena Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya walaupun sebesar dzarrah. Apa dzarrah? Apa arti dzarrah? Bukan biji sawi. Dzarrah itu adalah partikel terkecil. Jadi walaupun presentasenya 0,000000001%, orang yang merasa rendah tidak akan ngurus orang lain sebelum dia memperbaiki diri sendiri. Orang yang merasa diri bodoh tidak sibuk komentarin orang lain sebelum dia membuat pintar dirinya dulu. Ini yang perlu kita camkan.